Oke, video kali ini kita akan membuat atau membahas tentang manajemen file. Sebelumnya, video yang saya buat adalah tentang Bash Shell ya. Kita akan membuat manajemen file. Kita buka dulu terminalnya. Kita akan mengecek sebuah ID ya dari user yang kita pakai. UID 1001 ya. Lalu kita cek sebuah variabel yang sedang aktif. Lalu kita ketikkan grep user yang kita pakai atau sedang aktif. Akan menampilkan seperti ini ya, lengkap. Grup ID-nya di sini ada. Terus kali ini kita akan menambahkan ya grup ID atau grup kan user yang kita pakai ini UID atau grupnya 1001. Lalu kita ketikkan maka sama aja ya untuk menampilkan ID yang sedang aktif atau user yang sedang aktif. Caranya begini ya, menampilkan data lengkap dari user. Lalu kita akan memeriksa directory dari user. Fungsinya ls-ld ini untuk memeriksa directory ya dari user ini ya. Lalu kita klik enter. Di sini akan menampilkan user, lalu tanggal, waktu, directory yang kita pakai sekarang ini, home, user Syahrul. Lalu kita bersihkan, clear. Sekarang kita akan membuat izin akses Tiamut ya. Kita buat misal ini. Kita enter. Dalam directory maka akan membuat sebuah yang kita buat touch F1, F2, F3. Lalu kita ketikkan seperti ini ya, U plus X F1, kita enter. Kita buat ls min l F1. Lalu kita gunakan cara lain. Sama ya, seperti fungsi U plus X, G sama dengan W, itu untuk merubah program ke executable ya. Lalu kita juga bisa menambahkan, sama aja ya di sini. Kita bisa menggunakan U plus X, G sama dengan W, terus ls min L, terus Tiamut O min R, atau plus X juga bisa. Lalu kita ada perubahan RW, RR, terus RW, RW, R. Di sini berubah jadi RWX, RW, terus di sini dari X menjadi X ya. Lalu kita tambahkan U plus X, lalu V min R,
terus O sama dengan W, F3. Fungsinya adalah menggunakan ls U plus E, G sama dengan W. Ini untuk mengubah tata letak direktori ya. Terus kita lanjut. Kita coba ls -l, terus F1, F2, F3. Nah, di sini ada perubahan tata letak direktori dari user Saru ya. RW lalu seperti ini ya. Lalu kita cek perubahan direktori akan terlihat jelas ya di file yang kita buat tadi, F1, F2, F3 ini ya. Kita clear, lalu kita masuk ke SU root, kita masuk ke mode system root ya. Kita ketikkan echo F1. Nah, ini maksudnya echo halo dimasukkan ke file yang kita buat tadi, F1 ya. Echo nilainya halo kita masukkan ke F1. Kita cek. Nah, seperti ini masih tetap. Lalu kita akan menambahkan user baru. Kita ketikkan add user di sini. Kita beri nama misal Zain. Nah, di sini the group Zain sudah tersedia, lalu kita tambahkan dengan nama yang berbeda. Add user, misal nama saya ya. Nah, otomatis akan seperti ini. Kita masukkan password. Kita perlu memverifikasi password ya, menambahkan user tadi, add user Ahmad. Nah, kita beri nama enter ya. Apakah informasi ini benar? Kita klik ya. Lalu kita klik ketikkan John, nama user yang kita buat tadi Ahmad. Lalu kita cek ls -l F1. Nah, maka ada perubahan ya dari sistem direktorinya. Di sini masih tetap, namun usernya sudah beda ya. Nah, fungsinya con ini kita menambahkan file F1 ke user yang baru ini tadi ya, Ahmad. Nah, maka akan ada perubahan dalam sistem direktori ini ya. Nah, sekarang kita akan mengubah izin dari file F1 tadi agar dapat dibaca ke user yang baru. Kita tambahkan chmod g plus rwx ini ya. Ada contohnya rwx di sini. Terus kita beri directory home. Nah, kita enter. Kita cek ls -l home. Di sini kita sudah menambahkan 3 ya. Sebelumnya saya sudah menggunakan Saru Zain saat menginstal Linux di virtual, lalu saya tambahkan seperti add user tadi. Lalu saya tambahkan user bernama Saru ini menggunakan add user tadi.
lalu kita menambahkan user ini tadi ya, Ahmad tadi. Maka perubahan direktorinya Ahmad akan sama dengan user Saru tadi ya. Ini di sini sudah tertera lengkap. Lalu kita keluar dari sistem root ini, kita klik exit. Nah, kita clear. Lalu kita akan masuk ke user baru yang kita buat. Jangan lupa passwordnya. Lalu kita cek ls-l f1. Nah, di sini sudah ada ya file f1 di Ahmad, di user Ahmad. Nah, lalu kita baca ya file yang kita buat f1 tadi, isinya kan kita tambahkan echo halo tanda lebih besar f1. Nah, nilainya adalah halo. Apakah benar di sini? Nah, nilainya akan sama seperti yang kita inputkan tadi ya, halo ya. Jika kita ingin menambahkan echo hello world, terus kita tambahkan F1 di sini. Nah, lalu kita baca cat F1. Nah, maka akan ada penambahan kata ya. Di sini fungsinya lebih dari double, itu menambahkan kata ya, word ke file F1. Setelah itu kita keluar dari user sheet, dari user Ahmad, lalu kita akan membuat grup ya dari file yang kita buat tadi F1, F2, F3. Kita ketikkan grep root etc group, kita klik root x0 ya. Lalu kita ketikkan grep order group di sini. SU ASS akan masuk ke sistem root dari user Saru. Lalu kita menggunakan fungsi chgrp root file yang kita buat tadi F1 lah. Fungsi dari chgrp adalah membuat sebuah grup ya dalam sistem root. Kita cek, lalu kita cek ls-l f1, lalu kita ketikkan chgrp nama user yang kita buat F1. Di sini di perubahan pertama tadi kan menggunakan root, lalu kita menggunakan chgrp ya, F1 ls -l F1. Nah, maka fungsi grup akan berubah ya. Tadi kita menggunakan chgrp root Ahmad root, di sini akan berubah dari grup yang kita buat, kita pindah ke user yang kita buat baru tadi, ke Ahmad di sini ya. Lalu kita keluar. Lalu kita akan membuat file ya, touch my file 01 misal seperti ini, terus ls -l my file 01. Nah, di sini akan masuk file yang kita buat ke user Saru.
Karena kita sudah keluar dari user Ahmad tadi ya, kita exit tadi, kita kembali ke user Saru, lalu kita cek nilai dari Umax-nya. Umax-nya kita dapat 002 di sini. Cara merubah nilai Umax-nya di sini kita kasih misal 027 di sini. Lalu kita cek. Nah, nilai Umax-nya akan berubah dari 2 ke 27. Lalu kita buat file baru mk, lalu kita klik mkdir mydir, lalu kita klik ls-l untuk mengecek. Nah, folder yang kita buat tadi akan masuk ke sini ya. Folder yang kita buat tadi pertama adalah my file, terus file underscore baru ya, my file 01, terus file underscore baru 01. Nah, akan masuk di sini di user Saru, terus Saru file underscore baru my file 01 ini ya. Lalu kita masukkan nilai Umax-nya ke 007. Lalu kita buat file baru lagi, file misal ls min. Nah, di sini ada pembuatan beda ya. Touch adalah fungsi untuk membuat sebuah file dengan format belum diketahui ya, formatnya belum itu JPG atau teks. Jadi biasanya itu touchx file biasanya itu sebuah nilai teks ya, atau program string. Ini maksudnya mkdir, xdir ini mk kan make, maka yang disingkat jadi makedir. Kita membuat direktori yang bernama xdir. Nah, di sini kita buka file, terus di sini akan muncul xdir di sini ya, sama dengan mydir tadi yang kita buat, mydir file. Lalu di sini ada my file 01 yang kita buat, proc01.sh di sini, terus f1, f2, f3 mydir, xdir yang kita buat di terminal tadi ini, xfile, xdir. Nah, mydir ini mkdir mydir. Oke, mungkin di video kali ini tentang manajemen file hanya itu saja ya yang dapat saya berikan. Mungkin hanya dasar-dasarnya saja yang saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Sekian.